Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Para hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pada pagi hari ini kita yang hadir di sini akan menjadi saksi bahwa almarhum Bapak Haji Badarudin atau biasa disapa Pak Ancuk menjadi hari terakhir beliau meninggalkan kediamannya, meninggalkan rumahnya yang sementara ini, lalu kemudian akan diantarkan menuju rumah yang abadi, tempat yang abadi, dan ini menjadi momen terakhir perpisahan beliau dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya dan keluarga kita semua, para sahabat-sahabat dan teman-teman beliau. Maka dari itu, para hadirin sekalian, sebelum kita mengantarkan almarhum menuju ke Masjid Al-Kausar untuk disolatkan, kami perlu bacakan biodata singkat beliau ya. Nama beliau Badarudin Junaid Langara. Beliau meninggalkan 4 orang anak, kemudian cucu beliau ini sudah ada 6 orang. Itu saja mungkin. Nah, jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Imam Masjid Al-Kausar, Ustadz Ismail. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz Ismail. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan dapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sebelumnya kami infokan bahwa Ustaz almarhum Haji Badarudin atau disapa Pak Ancu ini pernah berjamaah di Al-Kausar. Setelah Al-Kausar direnovasi, tangganya sudah agak tinggi, beliau tidak bisa lagi naik, maka beliau berhijrah ke Babul Jannah. Ya, di Al-Kausar itu ada peninggalan beliau, ada Al-Quran besarnya, ya, kemudian ada meja-mejanya. Katanya itu akan diwarisi nanti oleh Haji Ali. Tadi Haji Ali bilang seperti itu. Kemudian beliau juga tinggalkan itu Al-Quran yang sama di Babul Jannah. Ya. Ada juga dari tinggalkan Al-Quran besar. Artinya apa? Almarhum ini adalah sohibul Quran, suka sekali membaca Quran. Dan itu kebiasaan beliau memang waktu di Al-Kausar dulu, antara maghrib isya itu dia tinggal, dia tidak pulang. Dia habiskan waktu menunggu sholat isya untuk dengan membaca Quran. Sampai sholat isya baru kemudian pulang ke rumah, insyaallah. Baik, saya sampaikan kepada kita semua rangkaian acara kita pada pagi ini. Setelah ini akan ada nasihat singkat ya, dari Ustadz orang tua kita Ustadz Haji Marwan, kemudian doa Ustadz Alamsyah. Setelah itu acara pelepasan. Kami meminta dengan hormat Bapak Camat nanti untuk melepaskan jenazah ini. Ya. Baik, kita masuk dulu di acara pertama, yaitu nasihat atau takziah, ceramah atau hikmah kita menghadiri acara kita pada pagi ini yang dibacakan oleh Ustadz Haji Marwansyah. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits
kafa bil mauti wa'iza. Rasulullah berpesan kepada kita semua, kafa bil mauti wa'iza. Jadikanlah kematian itu menjadi penasihat yang ampuh bagi kita yang masih hidup. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Masyarakat muslimin, bapak pengunjung takziah yang saya muliakan, kendati dalam suasana kita berduka atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, Bapak Haji Badarudin, meninggalkan kita semua pada hari ini. Namun tidak mengurangi kepada diri saya, Bapak dan Ibu, mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hidayah maunah Allah jualah semata yang menggerakkan kita sehingga kita hadir di terowongan ini untuk membagi duka atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita Haji Badarudin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau mengatakan kepada sahibul bait, ahli waris keluarga, bahwa kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Orang tua kita, adinda, cucu, menantu, orang tua kita, beliau ada di depan kita, tidak ada yang kurang. Dari ujung rambut ke ujung kaki, yang Allah ambil hanya yang menyebabkan kita bergerak. Yang Allah ambil hanya yang menyebabkan mata berkedip. Itu roh penyakit yang diambil. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah, karena orang tua kita ini kita rawat dengan baik. Kita mandikan barusan, lalu kita kafani. Kemudian tidak setelah acara pelepasan ini kita bawa ke masjid untuk disolati. Seterusnya kita bawa ke pekuburan. Ketimbang dengan sahabat saudara kita yang sementara sampai hari ke-7 ini masih pencarian di Danau Towuti sana, 2 orang belum ada tanda-tanda didapat mayatnya. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah, karena orang tua kita rawat dengan baik. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, saya Bapak Ibu, sebentar saja, 2-3 menit. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yatma'ul mayyiti thalathun fayarji'u itsnan wa yabqa wahid. Apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka Rasulullah mengatakan ikut kepadanya 3 hal. Jadi Pak Ancu ini, orang tua kita nanti ini, ada 3 hal yang mengikut kepadanya. Fayarji'u tsnani, di antara 3 itu yang ikut ada 2 yang pulang, tidak sampai dikubur. Mana yang ikut? Maluhu, hartanya. Ini surbannya, ini kain ihramnya yang diberikan tutup, ambalnya. Ini nanti dikembalikan. 3 yang ikut. Maluhu, hartanya. Ahluhu, keluarganya, kita semua yang datang nanti ini. Kemudian amaluhu, amal ibadah yang selama hidup beliau lakukan, termasuk qiraat Qur'annya tadi yang disampaikan Pak Hairun, ahli Qur'an di masjid, jamaah maghrib menunggu isya. Insya Allah kalau itu yang diterima oleh Allah SWT, maka itulah yang menemani beliau ketika kita kembali. Karena 2 yang pulang, yang 2 yang pulang itu maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya. Cinta bagaimanapun anak kepada Pak Haji Badarudin, cucunya, menantunya, saudaranya, itu akan kembali. Yang tinggal bersama beliau amaluhu,
amal ibadah beliau. Itulah yang menemani mulai alam barzah sampai menghadap Rabb Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar nantinya. Untuk itu mari kita semua, kita yang masih hidup, jadikan kematian menjadi penasihat kepada kita semua, bahwa pastikan kita akan menyusul orang tua kita Haji Badarudin. Hanya rahasia dari Allah Subhanahu wa taala siapa yang akan menyusul beliau. Sekira ini saja. Terakhir kepada Swahibul Bait, anak, cucu, menantu, saudara, orang tua kita telah tiada. Zamat ibnu Adam enqata amalahu illa min thalatha. Salah satu di antaranya adalah waladun soleh. Maka karena itu sisihkan waktunya Ananda. Orang tua kita Pak Ancu tidak memerlukan lagi materi dari seluruh anak, cucu, menantu dan seterusnya. Tapi yang dibutuhkan beliau adalah ketulusan doa dari anak ahli waris yang ditinggalkan beliau. Rabbana ighfir lana wali walidina wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirkan wajah orang tuanya, doakan, insya Allah itulah yang diharapkan dan dinanti-nantikan oleh almarhum atau almarhumah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kita dengarkan nasihat yang sangat menggugah dari Ustadz Haji Marwan. Terima kasih kami ucapkan mewakili keluarga. Selanjutnya sebelum jenazah dilepaskan oleh Bapak Camat kita, kami minta kesediaan Ustadz Haji Alamsyah untuk memimpin kita dalam berdoa. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, mari kita sejenak menundukkan hati kita, tawajuhkan hati kita untuk mendoakan orang tua kita, Bapak Haji Badarudin Junaid, ya, yang kemarin kurang lebih jam 5.45 beliau meninggalkan dunia ini. Saya tahu betul jamnya karena pada saat itu beliau meninggal pas di paguan saya. Ya. Di saat detik-detik sebelum beliau meninggal, beliau menyuruh 2 orang cucunya ke rumah, panggil pesan untuk datang ke sini. Ya. Cucunya katakan dipanggil kakek lagi sakit, napasnya juga sudah agak sesak katanya. Ya, maka firasat saya sudah tidak enak memang, makanya cepat saya ke sini. Alhamdulillah masih saya dapat. Saya talqin, saya bimbing, saya doakan. Ya, terakhir saya bacakan surah Yasin untuk memudahkan perjalanan ruhnya. Dan di saat ayat dalam surah Yasin, salamun qaulan min rabbir rahim, di saat itu pula beliau telah meninggalkan dunia ini. Dan disaksikan oleh seluruh anak, cucu, menantu, dan saudaranya pada saat kemarin meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan almarhum husnul khatimah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antar rahman, Allahumma antar rahim, Allahumma antal ghafurur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir Haji Badarudin Junaid warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wa adkhilhu al-jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada siang ini kami berkumpul dalam rangka melepaskan jenazah keluarga kami, orang tua kami Haji Badarudin Junaid. Ya Allah, sambut kedatangannya dengan ampunan dan rahmat-Mu. Muliakan kedatangannya di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, dia datang kepadamu dengan membawa segala amal-amal kebaikan. Kau terimalah ya Allah. Terima iman dan Islamnya ya Allah. Terima syahadatnya.
terima sholatnya, terima puasanya, zakatnya, hajinya, bacaan Qur'annya, sedekahnya, dan seluruh amal-amal solehnya, yang fardu maupun yang sunnah. Engkau terima ya Allah. Ya Allah, dirikan amal solehnya itu sebagai cahaya, sebagai pembela, sebagai teman kelak baginya di dalam kubur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur Rahim, tempatkanlah ruhnya bersama orang-orang yang kau muliakan di dalam kubur, dari kalangan sholihin, siddiqin, mu'minin, muttaqin, dan muslimin ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tidak ada manusia yang luput dari dosa dan kekhilafan. Demikian juga dengan orang tua kami ya Allah. Jikalau semasa hidupnya orang tua kami Haji Badaruddin Junaid pernah melakukan kekhilafan, kesalahan, dan dosa dalam hidupnya, maka kami beserta seluruh ahli keluarga di tempat ini memohonkan ampunan dan rahmat-Mu untuknya ya Allah. Ya Allah, rahmati dia ya Allah. Ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahannya ya Allah. Jangan biarkan satu kesalahan pada dirinya tanpa Engkau maafkan. Jangan biarkan satu dosa pada dirinya tanpa Engkau ampuni. Kasihani Haji Badaruddin Junaid. Rahmati dia ya Allah. Ridhai dia ya Allah. Sebagaimana dia telah ridha Engkau sebagai Tuhan. Ridhai dia ya Allah. Sebagaimana dia telah ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ridhai dia ya Allah. Sebagaimana dia telah ridha Islam sebagai agama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur Rahim. Bangkitkanlah kelak pada hari kebangkitan bersama orang yang mendapatkan naungan, dan kumpulkanlah kelak beserta seluruh ahli keluarganya di dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jamaah sekalian, kita tiba di acara terakhir kita, yakni pelepasan. Maka dari itu kami meminta kesediaan Bapak Kepala Pemerintahan Kecamatan Tauti untuk memasukkan jenazah ini. Dan dari kami selaku MC pada pagi hari ini mohon pamit. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alladzina isa asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah layak yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Desa, dan semua rumpun keluarga yang saya cintai. Walaupun kita dalam keadaan berduka, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengajarkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala selimpah rahmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat diberikan kekuatan, kesehatan untuk hari bersama-sama turut membagi duka dengan keluarga yang terkena musibah atas meninggalnya keluarga kita Haji Badaruddin atau selalu disapa Pak Ancu. Ya, semoga kehadiran kita, kedatangan kita menjadi obat dan penyejuk buat keluarga, dan kita yang hadir ini mendapat pahala dari sisinya. Salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai Nabi, suri sholat teladan buat kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya masuk ke acara pelepasan, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa tentunya selalu mengajak kita untuk bagaimana selalu melakukan protokol kesehatan. Namun sekarang ini kita bersyukur berkat kita semua sehingga kita sudah masuk ke zona hijau, di mana zona yang aman,
Namun demikian kita tidak perlu lengah, tidak bisa memandang enteng, karena itu selalu setiap saat akan datang. Dan olehnya itu saya ingin bahwa kita setiap keluar usahakan pakai masker. Kalau tidak terus menerus, ya nanti kalau kita kumpul begini pakai lagi masker. Ya. Yaitu kemudian kedua, kepada keluarga saya semua, ya, kita setelah selesai pilkada, ya, kemudian kita lagi akan menghadapi pilkades, ya, pilkades sama ji, lebih keras pilkades daripada pilkada. Olehnya itu saya mohon pada kita semua untuk selalu, ya, jangan persoalan ini kita terpecah belah, ya, karena ahli itu hanya sekejap, ya, pilkada kemarin sampai tanggal 9 Desember selesai, ya, dan persoalan pilkada kita hubungan silaturahim antara kita, antara sesama keluarga pecah, ya. Nah, sedangkan ini hubungan keluarga itu yang perlu kita bina, perlu kita lestarikan, karena itu yang membantu kita. Kalau pilkada selesai itu. Sekarang ini pilkades, ya, saya mohon kita ini sudah insya Allah bulan 10 kita lakukan, ya, di rancangan saya bulan 10 sudah bulan 6, 7, 8, 9, dekat sekali Pak. Oleh itu harapan kami sebagai pemerintah, biarlah yang calon, yang mendukung, hubungan kekeluargaan kita tetap. Ya, biarlah kita berbeda pilihan, tetapi kekeluargaan kita utamakan. Seperti kita ini, ya alhamdulillah kita sudah melihat keluarga kita di depan kita. Ya, kita pada keadaan berdosa, kita masih bersyukur, kita masih melihat jasadnya, bisa kita lakukan rangkaian pemakamannya. Ya, itu kesyukuran kita. Seperti kita bandingkan dengan keluarga kita ini, kami sudah hari ke-8 ini Pak, selalu di Donatowuti. Kita tidak tahu mau hujan mau ombak, ya, terik matahari, demi mau mendapatkan keluarga kita. Kita akan berusaha bagaimana caranya supaya kita dapatkan. Terakhir dalam kemarin Pak, Basarnas telah menutup batas pencarian hanya 7 hari. Dan di 7 hari ini Pak, tidak ada tanda-tanda sama sekali yang bisa kita dapatkan. Apakah ada bajunya atau ada apanya yang bisa keluar. Olehnya itu, tetapi kami sebagai pemerintah beserta keluarga masyarakat yang ada tetap, sehingga kemarin setelah ditutup saya putuskan akan menambah 3 hari ke depan. Ya, mudah-mudahan di 3 hari ini kita mendapat mujizat dari Allah SWT sehingga keluarga kita bisa ditemukan. Kalau tidak ada, ya kita pasrah kembali kepada Allah SWT bahwa itulah kehendak Allah. Iya, olehnya itu di dalam kematian ini Pak, memang tidak 3 hal yang selalu kita tidak pernah tahu. Itu rahasianya Allah. Di mana kita meninggal tidak akan tahu. Kapan kita meninggal tidak akan tahu. Kemudian penyebabnya apa? Tidak ada yang tahu Pak. Iya. Yang tahu itu mungkin kalau meninggal dia sakit, yang tahu itu paling ya kita kurang sakit. Nah, makanya olehnya itu selalu saya mengingatkan kepada kita semua bahwa ya tidak ada lain yang perlu kita lakukan, bagaimana hubungan kita hablunallah dan hablunallah, hablunas dan hablunallah, itu saja. Kalau itu kita tanamkan dalam hati, insya Allah negara kita aman, daerah kita aman. Ya kan, tidak ada kita saling gontok-gontokan. Kemudian kepada keluarga, ya, kami sebagai pemerintah daerah dalam ini mulai dari jajaran Pak Bupati sampai ke tingkat desa sampai ke RT menyampaikan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kami, orang tua semua, Haji Badarudin atau selalu disapa Pancu. Mudah-mudahan dalam selama hidupnya ini, ya, kita sudah tahu tadi bahwa dia adalah selalu di masjid, selalu berjamaah, selalu mengaji. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sehingga ia dimasukkan dalam surga. Kemudian kita yang ditinggalkan, saya
mohon izinkan untuk melepas dia sebagai dengan ikhlas, ya, dengan keikhlasan, ketulusan, bahwa karena kita juga tidak akan kemana, pasti akan ke situ. Akhirnya juga kita, walaupun kita lalang buana di dunia ini, tetap akan ke situ. Kemudian tak kalah pentingnya sebagai yang dilakukan bahwa Bapak Ibu semua untuk anak-anaknya, cucunya dan keluarga semua, ya, karena apa yang Bapak Ibu sudah alami saat ini, saya sudah alami, ya, mudah-mudahan kita selalu memberikan doa pada keluarga kita, karena cuma itu yang dapat sekarang, yang ingin hanya itu yang dapat kita berikan kepada dia sebagai balas jasa buat kita yang telah dilahirkan ini. Saya kira itu yang perlu sampaikan. Ya, jadi ini karena tidak ada pertemuan keluarga, saya mohon izin kepada semua agar, karena ini keluarga kita ini dalam hidupnya pasti bergaul dengan kita semua. Ya, mudah-mudahan dalam pergaulannya ini pastilah sebagai manusia biasa selalu ada kekurangan dan kehilapan. Saya mohon agar bisa dimaafkan semua dosa-dosa yang biasa, yang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja buat kita semua, karena pergaulan beliau. Mungkin merasa dia bahwa tidak bersalah, tetapi kita merasa tersinggung. Olehnya saya mohon kepada kita semua untuk memaafkan dosa-dosa beliau, karena dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah SWT, dosa sama manusia. Olehnya saya mohon itu dimaafkan. Kemudian kedua, mungkin siapa tahu di antara keluarga tidak mengetahui ada utang piutangnya, yang mohon izin kepada saya untuk menyampaikan kepada keluarga, karena itu juga yang menghambat kita, walaupun kita sebagaimana kita, walaupun kita begitu taat kepadanya, tapi ada utang yang dibawa, itu menjadi hambatan buat kita semua. Olehnya itu kepada kita semua untuk menyampaikan kepada keluarga, dan insya Allah agar keluarga akan menyelesaikannya. Saya kira itu, terima kasih. Saya rindu ucapan wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung menuju ke masjid ya, karena sudah hujan ini. Ayo, sebagian siap-siap untuk ngambil air wudhu, lebih duluan berangkat ke masjid supaya prosesnya bisa berjalan cepat. Ya, terutama yang keluarga, ibu-ibu keluarganya, anak-anaknya, cucunya. Ya. Pak Kalisa, ada dijaga rumah tak, kunci rumah tak, kalau kunci ki, kalau pergi semua ki. Kami sampaikan kepada keluarga sekalian bahwa insya Allah di tempat ini akan diadakan malam takziah 3 malam berturut-turut. Jadi kami keluarga mengharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk datang berbagi duka di tempat ini mulai sebentar malam sampai 3 malam berturut-turut.